Kamu pernah ngerasa hidupmu tertinggal tanpa tahu kenapa? Malam itu kamu sendirian. Layar HP terang di ruangan gelap. Bukan cari hiburan, cuma ngisi kekosongan. Satu demi satu video lewat. Semuanya kelihatan sukses, bahagia, dan selesai lebih dulu dari kamu. Tanpa sadar, kamu mulai membandingkan. Bukan karena iri, tapi karena lelah. Dan disitulah standar hidup palsu mulai terbentuk. Diam-diam, tapi nyata. Di video kali ini, aku akan membahas bagaimana kebiasaan kecil yang kita anggap biasa bisa menggeser cara berpikir, mempengaruhi keputusan, dan akhirnya menghantam keuangan kita. Fokus rusak, produktivitas turun. Aku pernah duduk bareng kamu suatu malam. Kamu bilang capek, stres, dan ngerasa kerjaan gak ada habisnya. Padahal kalau aku perhatiin, bukan karena kerjaannya berat, tapi karena fokus kamu sering pecah. Setiap beberapa menit, tangan kamu refleks buka HP. Cuma niat sebentar, tapi satu video nyambung ke video lain. Pas balik ke kerjaan, otak kamu udah keburu lelah. Aku bilang ke kamu, masalahnya bukan kamu gak mampu. Otak kamu kebiasaan dikasih hiburan instan. Pelan-pelan, kamu jadi kelihatan sibuk seharian, tapi hasilnya nggak sebanding. Deadline molor, kualitas turun, dan kamu sendiri bingung kenapa produktivitas makin jauh. Yang paling aku takutkan bukan capeknya, tapi peluang yang lewat diam-diam. Kesempatan naik gaji, bonus, atau nambah penghasilan hilang bukan karena kamu kurang pintar, tapi karena fokus kamu habis di hal yang kelihatannya sepele. 2. Keputusan jadi impulsif. Aku masih ingat waktu kamu bilang ke aku, kayaknya nggak apa-apa deh, cuma segini. Awalnya memang kecil. 1 kopi, 1 check out, 1 langganan. Tapi kalimat itu kamu ulang berkali-kali, hampir tiap minggu. Aku perhatiin, setiap habis lama scroll, keputusan kamu berubah. Kamu jadi lebih gampang tergoda, lebih cepat ambil keputusan, dan jarang mikir panjang. Bukan karena kamu boros, tapi karena otak kamu lagi lelah dan nyari kesenangan cepat. Konten yang kamu tonton tiap hari melatih kamu buat kejar dopamin instan. Dan saat otak terbiasa instan, pertimbangan rasional jadi kalah. Uang kamu akhirnya habis bukan buat hal besar yang berkesan, tapi buat keputusan-keputusan kecil yang salah arah. Yang kalau dikumpulin, jumlahnya bikin kamu sendiri kaget. 3. Waktu habis, uang ikut menguap. Suatu hari kamu bilang ke aku pengen punya penghasilan tambahan, tapi nggak punya waktu. Padahal aku tahu, setiap malam ada waktu 1-2 jam yang habis cuma buat scroll tanpa tujuan. Aku nggak bilang scroll itu salah. Aku cuma bilang ke kamu, waktu itu sebenarnya punya nilai. 1 jam sehari mungkin kelihatan sepele, tapi kalau dikumpulin, itu ratusan jam setahun. Waktu yang seharusnya bisa dipakai buat belajar skill, nambah pengetahuan, atau bangun peluang baru. Sayangnya waktu itu habis tanpa bekas, dan uang yang seharusnya bisa datang di masa depan, hilang sebelum sempat kamu sadari. 4. Standar hidup palsu. Aku pernah lihat kamu terdiam lama sambil scroll. Bukan karena kamu kagum, tapi karena kamu mulai membandingkan. Setiap hari, layar kecil itu menampilkan orang-orang yang kelihatannya selalu menang dalam hidup. Liburan kemana-mana, ganti gadget tanpa mikir, nongkrong di tempat mahal seolah biasa. Padahal yang kamu lihat cuma potongan terbaik dari hidup mereka, yang dipilih, diedit, dan ditampilkan supaya kelihatan sempurna. Masalahnya, otak kamu nggak bisa membedakan mana realita dan mana ilusi. Kamu membandingkan highlight hidup orang lain dengan hidup kamu yang penuh tanggung jawab, proses, dan lelah yang nggak pernah ditampilkan. Pelan-pelan, kamu mulai merasa hidup kamu kurang. Bukan karena benar-benar kurang, tapi karena standar kamu bergeser tanpa sadar. Akhirnya, keuangan kamu mulai dipaksa ikut mengejar. Beli ini biar kelihatan setara, ikut itu biar nggak ketinggalan.
Padahal semua itu bukan kebutuhan, tapi tuntutan sosial yang semu. Yang paling berbahaya, kamu nggak lagi hidup sesuai kemampuan dan tujuan sendiri. Kamu hidup untuk mengejar citra, bukan ketenangan. Dan tanpa sadar, standar hidup palsu itu perlahan menggerogoti keuangan kamu. Bukan dengan satu keputusan besar, tapi lewat banyak keputusan kecil yang terasa wajar. 5. Disiplin mental ambruk. Aku masih ingat waktu kamu cerita penuh semangat. Kamu mau nabung serius, mau atur keuangan, mau hidup lebih rapi. Tapi beberapa minggu kemudian, semangat itu hilang. Bukan karena kamu nggak niat, tapi karena kamu cepat bosan dan sulit konsisten. Otak kamu sudah terlalu sering dimanjakan hal instan. Saat harus melakukan sesuatu yang butuh proses, menabung, mencatat, menahan diri, otak kamu menolak pelan-pelan. Aku bilang ke kamu, ini bukan soal malas, ini soal disiplin mental yang sudah kelelahan. Dan kalau kondisi ini dibiarkan, bukan cuma kebiasaan kecil yang rusak, tapi fondasi masa depan finansial kamu ikut goyah, tanpa suara, tanpa peringatan. Aku nggak bikin video ini buat nyalahin kamu. Aku bikin ini karena banyak orang, termasuk aku dulu, nggak sadar kalau hidupnya pelan-pelan dikendalikan hal kecil yang kelihatannya sepele. Brain rot bukan cuma soal konten receh. Ini soal fokus yang hilang, waktu yang terbuang, dan keputusan finansial yang makin menjauh dari tujuan. Kalau kamu merasa hidup stagnan, uang susah berkembang, dan capek tapi nggak maju, mungkin bukan karena kamu kurang usaha, tapi karena sudah waktunya kamu lebih sadar sama apa yang kamu konsumsi setiap hari. Kalau video ini kena di kamu, tekan like supaya pesannya nyebar. Subscribe kalau kamu pengen belajar bangun hidup dan finansial dengan lebih sadar. Dan tulis di komentar, konten apa yang paling sering bikin kamu kehilangan fokus. Kita bahas bareng, pelan-pelan, tapi nyata. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.